Teman-teman opung semua, Nikita Mirzani diketahui merupakan salah satu pendukung berat dari calon presiden nomor urut 02, Bapak Prabowo Subianto, yang dipasangkan dengan Mas Gibran Rakabuming sebagai wakil presidennya. Nah, demi membela si calon presiden ini, bahkan ada yang menyebut kalau sebenarnya Nikita Mirzani ini dibayar untuk menjadi salah satu pendukung dari Bapak Prabowo Subianto. Benarkah demikian? Dengan tegas Nikita Mirzani membantah hal itu. Malah Nikita Mirzani menyindir artis lain yang ditudingnya lagi butuh uang di masa pemilu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman opung semua, apa kabar? Kalian pasti harus dalam keadaan sehat ya, supaya bisa terus menyaksikan channel ini, Opung SG Channel, bersama aku, Opung SG. Dan tak lupa juga aku mengingetin kalian buat yang belum subscribe, di subscribe channel ini, karena ada video-video menarik ya. Dan jangan lupa juga untuk di komen, like, dan di share video-video yang ada di sini. Nikita Mirzani memberikan nasihatnya kepada para netizen untuk selalu bersyukur atas apa yang sudah mereka miliki. Karena dengan bersyukur itu, kata Nikita, kita tidak akan pernah menjadi merasa kekurangan apapun. Kata Nikita, hidup itu pasti butuh proses, jadi nikmati saja setiap proses yang datang kepada orang yang tentunya proses itu untuk masing-masing orang berbeda-beda, kata Kak Nikita ya. Bahkan menurut Nikita Mirzani, orang yang saat ini dalam keadaan hidupnya miskin, tidak akan selamanya menjadi miskin kalau orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras pastinya. Karena sebenarnya, kata Nikita Mirzani, yang membuat orang merasa miskin itu adalah rasa malas dan juga rasa putus asanya yang terlalu berlebihan. Katanya lagi, selama masih mau berusaha dan mau bekerja keras, insya Allah pintu rezeki akan selalu terbuka. Bersyukur sama hidup kalian. Insya Allah gak akan kekurangan. Namanya hidup itu proses guys. Kalau kalian semangat terus, insya Allah lah pintu rezeki pasti akan kebuka. Pada kesempatan ini nih, Kak Nikita Mirzani juga menegaskan kalau calon presiden pilihannya adalah Bapak Prabowo Subianto yang merupakan capres nomor urut 02. Bukan Bapak Anies Baswedan dan bukan pula Bapak Ganjar Pranowo. Bahkan ketika ada netizen yang mendukung Anies, Nikita Mirzani malah balik bertanya, emangnya kamu mau kalau negara Indonesia ini nantinya akan menjadi HTI? Katanya gitu. Karena menurut Nikita Mirzani, Bapak Anies Baswedan ini selalu membawa-bawa agama dalam setiap ucapannya ataupun dalam setiap kampanyenya. Bahkan Nikita Mirzani lucunya langsung setuju ya ketika ada netizen yang mengatakan kalau Bapak Anies Baswedan ini cocoknya jadi presiden Rohingya. Prabowo lah, masa Amin, gila-gilanya. Kalian mau Indonesia jadi negara HTI, dikit-dikit bawa agama, dikit-dikit bawa agama? Enggak deh. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau sama Anies, kalau Anies yang jadi presidennya, coy, Anies presiden for Rohingya. Betul, buat Rohingya aja. Woi, kalian jangan lupa 14 Februari pas banget di hari Valentine. Nikita Mirzani juga mengingatkan netizen ya untuk mencoblos nomor 2 pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Jangan lupa coblos nomor 2. Pada kesempatan tersebut, Nikita Mirzani juga mengucapkan ucapan selamat ulang tahun buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Seolah ingin menyindir Ibu Megawati, Nikita Mirzani mendoakan semoga Ibu Megawati ini panjang umur agar bisa menyaksikan nanti Bapak Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang berikutnya. Ketika ada netizen yang menyarankan agar Nikita Mirzani ini sebaiknya menikah sajalah dengan Bapak Prabowo Subianto, mungkin agar lebih dekat gitu ya kepada junjungannya. Nikita Mirzani pun langsung menjawab, katanya iya dia mau kok menikah dengan Bapak Prabowo asalkan Bapak Prabowo ini juga mau menikahinya. Caimin baper dah, nah ya guys, gue kritik dikit aja di unfollow. Aku ucapin ulang tahun untuk Bu Megawati. Oke, aku ucapkan ulang tahun. Semoga Ibu Mega sehat selalu, panjang umur, supaya bisa melihat Bapak Prabowo dilantik jadi presiden Indonesia. Amin ya Allah. Nikah aja sama Pak Prabowo sekalian mau sih kalau dianya mau. Selain itu, Nikita Mirzani juga menyindir artis Ernest Prakasa dan juga Arie Kriting ya, yang begitu getol membela calon presiden lainnya selain Bapak Prabowo Subianto ini. Kata Nikita Mirzani, mereka adalah artis-artis yang memang sedang butuh uang, artis-artis yang memang mencari uang dari masa kampanye ini, dari masa pemilu ini. Selain itu, Nikita Mirzani juga menyindir salah satu temannya yaitu Yang Lex ya, yang diketahui merupakan salah satu pendukung Bapak Ganjar Pranowo. Kata Nikita, Yang Lex juga sedang mencari uang dalam masa pemilu ini, jadi biarin aja lah. Nanti juga kalau misalkan pemilunya selesai, presidennya udah didapat, ya mereka akan kembali lagi seperti biasa, kata Nikita. Menurut Nikita Mirzani, dalam masa-masa pemilihan presiden seperti saat-saat ini, memang banyak artis-artis, terutama para artis terkenal ya, yang direkrut untuk menjadi pendukung dari salah satu paslon di negeri ini. Meski begitu, Nikita Mirzani membantah kalau ia katanya dituding dibayar untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto. Katanya Nikita Mirzani dikasih uang yang sangat banyak, sehingga begitu getol membela dan memberi dukungannya buat calon presiden nomor urut 02 ini. Tapi Nikita Mirzani langsung membantahnya.
Kata Nikita, ia tidak dibayar sepeser pun untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto. Semua ia lakukan dari hati, karena hati yang tulus lah ia akhirnya mau membela Bapak Prabowo ini. Bahkan Nikita Mirzani mengaku sebelum ia memberikan dukungan untuk Bapak Prabowo ini, ia sudah mencari tahu banyak tentang Bapak Prabowo siapa, tentang bagaimana kehidupan Bapak Prabowo, tentang siapa sosok Bapak Prabowo ini sebenarnya. Nah, dari situlah akhirnya Nikita Mirzani mengaku jatuh cinta dan kagum dengan sosok Bapak Prabowo Subianto ini, dan akhirnya memberikan dukungan dan memutuskan untuk mencoblos nomor 2 saja pada pemilu nanti. Saya sih paham buat Ernest dan Ali Kritik, nggak apa-apa, mereka lagi cari duit di situ. Nanti kan selesai pilpres juga berhenti mereka semua. Jadi tidak usah ditanggapi, biarkan saja. Itu sudah menjadi tugasnya. Yang Lex juga biarin aja, dia lagi kerja cari uang. Kakak nggak direkrut juga. Enggak lah, kalau aku dari hati aja sayang. Kalau ke Bapak Prabowo tuh dari pikiran turun ke hati. Aku cari tahu dulu tentang dia, aku pikirin loh ini gimana orangnya ini ya. Dia bikin aku jatuh cinta, makanya turun ke hati. Yang ikut sama Bapak Prabowo itu rata-rata single. Ada yang sekarang pacaran sama Ya, itulah Nikita Mirzani dengan calon presiden pilihannya. Karena setiap live belakangan ini ya Kak, Nikita Mirzani selalu seolah sedang kampanye gitu ya, mengajak para netizen untuk mencoblos nomor urut 02 pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Ketika netizen ada yang bertanya, kok Kak Nikita nggak ikut sih kampanyenya Bapak Prabowo? Kok Kak Nikita juga nggak ikut dalam aksi debatnya calon presiden dan calon wakil presiden? Kata Nikita, sebagai artis yang besar, ia akan muncul pada waktunya. Karena menurutnya artis besar itu munculnya belakangan. Mungkin nanti ya di debat calon presiden yang terakhir, Nikita akan datang untuk memberikan dukungannya kepada Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rakabuming. Jadi kalau ada yang bilang, Kak, ini pacarnya ini tidak single. Mayor Teddy, single. Rajiv, single. Rizky, single. Agung yang punya pacar. Kenapa sih hidup itu dipersulit? Kalau pacar kita selingkuh, ya putusin. Ya ngapain dipertahanin? Gimana kalau nikah? Di pacaran itu gak ada selingkuh sayang. Selingkuh itu adanya di hubungan yang sudah menikah. Soalnya kalau selingkuh itu ya suami istri. Gue gak pernah bisa diduain atau mendua tuh gue gak bisa. Jangan termakan bujuk rayu laki-laki. Bodoh aja perempuan yang bertahan mau diduain. Kecuali kalian tidak ada nilainya, tidak ada harga dirinya. Pertahankan tuh, daripada susah dapetin yang lain kan. Cowok udah sama aku, ya berarti sama aku aja. Gak boleh sama yang lain. Karena hati itu cuma satu. Pacaran ditikung, ya gak apa-apa putusin, ngapain. Karena gue merasa dan gue menyadari diriku itu ada value-nya. Dulu aku mau mandi, pacarku mau datang bentar lagi. Ya, sekali lagi aku ingin mengatakan bahwa siapapun presidennya nanti, semoga itu adalah orang yang terbaik yang akan menjadi pemimpin di negeri ini. Semoga presiden yang terpilih nanti bisa membawa Indonesia menjadi lebih maju lagi, lebih makmur lagi, lebih sejahtera lagi. Dan juga bisa membuat Indonesia menjadi lebih dikenal di kancah internasional. Dan membuat Indonesia lebih punya power lagi di mata negara-negara lain ya. Sebelum aku pamit, aku mau ingetin kalian seperti biasa untuk follow akun Instagramku di @opung_sg. Dan jangan lupa juga ya untuk komen, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Kalau gitu aku, Opung SG, mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.